Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di hari puasa yang keberapa ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kekuatan ya selesai sampai habis nanti tanpa ada kendala apa-apa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan masih akan membawakan kisah dari Bang Ahmad Ben Bella dari atau Bang Beben, yang mana ini adalah perang santet di tanah Dayak atau Kalimantan. Ini parang maya. Salah satu kisah terkeren dari Bang Beben, dan sudah masuk part ketiga teman-temannya, makin seru aja pokoknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa dibeli nih buku Parang Mayanya Bang Beben, wajib dibeli buat yang suka baca karena keren banget asli kisahnya di dalamnya ini. Dan untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan oke, buat teman-teman juga mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Perang santet di tanah Kalimantan. Parang Maya Part 3. Kasno, jangan melamun. Sentakan pasalundik di pundak mengagetkanku. Ajaibnya, punggungku terasa ringan. Kulirik di kaca. Nenek tadi telah menghilang. Sini tanganmu, tali sudah siap. Lanjutnya sambil jengir. Bagi pesakitan zaman Jepang, aku diseret dengan tali menuju dermaga oleh pasalundik. Kami berdua kembali menyusuri jalanan desa yang sepi bagai kampung hantu. Sesekali tali ditarik, seperti gembala menarik sapi. Sepertinya pasalundik sangat senang melihatku bagai orang bodoh. Namun, aku tak punya pilihan. Bayangan kamiak tadi masih membekas di otakku. Saat ini, tidak masalah menjadi orang bodoh, asalkan selamat. Begitu tiba di dermaga, jurumudi yang seperti tidur di dalam kelotok bergegas bangkit dan langsung menghampiri. Dahinya mengernyit sewaktu melihat tanganku terikat. Malingkah? Tanyanya heran. Pasalundik menggeleng, lantas memiringkan jari telunjuk di dahi. Orang bojon, stres, suka mengamuk, sahut pasalundik lirik. Jurumudi mengangguk-angguk, pertanda mengerti meski wajahnya cemas. Dengan gontai, kami lantas mengikuti jurumudi itu, melangkahkan kaki menuju kelotok yang bertambat. Mungkin karena kasihan atau yakin aku tidak akan lari, pasalundik akhirnya melepas ikatan tanganku. Loh, kok dilepas, Mang? Kalau stresnya kumat, bagaimana? Tanya jurumudi itu khawatir. Tenang saja, kalau sampai kumat, lemparkan saja ke sungai. Biar dimakan tapa atau hantu banyu. Aku menelan ludah mendengar jawaban dari pasalundik. Bukan ikan tapa atau hantu banyu yang kutakutkan, tapi aku tidak bisa berenang. Di Buritan, mesin kelotok meraung-raung di malam yang sunyi. Asap knalpot langsung mengepul, beradu pekat dengan malam yang gelap. Baru beberapa meter kelotok menjauh. Di tangga dermaga, tampak 3 cahaya senter bergerak cepat. Sepertinya ada 3 orang buru-buru berusaha mengejar ketertinggalan. Cahaya senter itu berkedip-kedip, memberikan kode agar kelotok kembali merapat. Biarkan, perintah pasalundik tegang. Lanjutkan saja, jangan kembali. Jurumudi itu tampak ragu. Bagaimanapun juga, tambahan 3 penumpang adalah rezeki yang sulit untuk ditolak. Nanti ku bayar lebih, kecuali kau ingin melihat pertumpahan darah. Jurumudi menelan ludah. Wajahnya kecut mendengar akan terjadi perkelahian. Apa yang dirisaukan pasalundik segera terjawab. Di dermaga berdiri 3 orang pria dengan wajah haus darah. Mereka memegang mandau dan tombak, siap untuk bertaruh nyawa. Berdiri paling depan, jelas terlihat wajah bengis dari pembakal dehen. Sorot matanya menyala penuh amarah. Dengan mandau di pinggang, kepala desa itu beradu mata dengan pasalundik.
Instingku mengatakan bahwa si Dehen ini adalah dalang atas teror yang kualami tadi. Aku berdiri di haluan dengan emosi bergemuruh. "Sini kalau berani, kita duel 1 lawan 1, teriakku lantang. Ku acungkan tinju ke udara menantang Dehen berkelahi layaknya lelaki. Di ujung dermaga sana, pembakal Dehen dan anak buahnya terlihat sangat geram. Tidak mau kalah pengaruh, ku pasang tampang sebengisnya. Klotok kemudian melaju kencang, membelah luasnya sungai Barito, berayun-ayun membelah arus seiring malam yang semakin larut. Sesampainya di ibu kota kecamatan, Pak Salundik langsung menyuruhku untuk menunaikan ibadah sholat. Katanya untuk perlindungan. Memang aku belum sholat maghrib dan sholat isya. Ku laju motor menuju alun-alun di depan kantor camat. Selain ada masjid yang cukup besar, di sini juga ada pasar malam yang menjual pakaian dan beraneka makanan. Setelah memarkir motor, kami berdua lantas mencari warung makan yang banyak berjejer. Usai makan malam, aku dan Pak Salundik lalu berpisah. Aku berjalan menuju masjid, sedangkan dia melangkah menuju pasar yang sangat ramai itu. Katanya ia mau berbelanja untuk orang rumah. Setelah sholat jamak maghrib dan isya, aku melangkahkan kaki keluar masjid. Namun langkahku segera terhenti. Di antara kerumunan pengunjung pasar terlihat 3 orang pria yang mencurigakan. Di tangan mereka menenteng mandau dan tombak. Celaka, ternyata benar pembakal Dehen dan anak buahnya. Bergerak pelan, aku mengendap-endap kembali ke tempat wudhu. Aku bersembunyi di balik tembok yang dingin dengan rasa cemas. Kuintip pembakal Dehen memberikan perintah pada anak buahnya. 2 orang dengan wajah beringas segera masuk ke dalam kerumunan. Pengunjung dan pedagang langsung menyingkir, tidak ingin menjadi korban. Karena semua orang tahu membawa mandau adalah untuk berjaga diri. Namun jika sampai membawa tombak, pertanda akan ada pertumpahan darah. Di dalam hati, aku berdoa semoga Pak Salundik bisa selamat. Aku tidak habis pikir, kenapa di zaman modern ini masih ada orang seperti Dehen, orang-orang yang lebih menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Semestinya mereka bisa bicara baik-baik bila ada masalah, mengutamakan musyawarah agar semua persoalan selesai dengan baik. Aku mendadak gugup sewaktu mendengar suara langkah di balik tembok wudhu. Ku pasang kuping baik-baik dan benar saja, suara langkah orang berjalan mengitari masjid. Diiringi desahan nafas yang memburu, aku melangkah pelan, bersembunyi di pojok tembok yang agak gelap. Suara langkah itu terdengar lagi, sepertinya berjalan mondar-mandir di balik tembok wudhu. Ku baca surat-surat pendek. Saat keringat mulai mengucur di dahi, aku sungguh gugup karena suara langkah itu tidak kunjung pergi. Krak. Aku menutup mulut dengan tangan saat terdengar suara-suara ranting keringnya patah. Suara langkah itu lalu berhenti persis di samping tembok wudhu. Nafasku atur sepelan mungkin agar tidak terdengar sampai ke balik tembok. Suara gumam amarah tertahan terdengar sayup-sayup di antara bunyi kepakan sayap jangkrik dan karariang. Sepertinya si Dehen berdiri di balik tembok, tapi enggan masuk ke dalam masjid. Memang pantang bagi orang Dayak untuk berkelahi di tempat ibadah. Takut kena salu, kena kutuk leluhur. Selang beberapa waktu, suara langkah itu menjauh dan menghilang. Firasatku mengatakan si Dehen itu belum pergi. Bisa saja ia bersembunyi di balik belukar lalu menyergapku saat keluar dari masjid. Tidak ingin menduga-duga, aku melangkah pelan ke ujung tembok. Kuintip tidak ada siapapun di situ. Saat berbalik, aku terperangah hingga tersungkur dan kepalaku membentur ujung ubin. Di hadapanku berdiri seorang pria berwajah sangar dan haus darah. Matanya melotot penuh amarah dengan urat leher menonjol. Tangannya yang kasar menarik keral leher bajuku dengan paksa. Aku hendak berteriak meminta tolong. Tangannya langsung membekap mulutku. Shh, jangan berisik, ujar lirih dengan telunjuk menempel di mulut. Mataku terbelalak ketika baru menyadari jika lelaki itu adalah Pak Salundik. Kita harus cepat pergi dari sini.
Mengerti? Setelah aku mengangguk, barulah ia melepas dekapan di mulutku. Bergegas, kami berdua berjalan dengan perasaan was-was menuju parkiran. Kami bergerak-gerak mengendap bagaikan maling. Sesekali bersembunyi tatkala ujung tombak terlihat menyembul dari kejauhan. Di tempat parkir, ku selam motor dengan tergesa. Kasno, cepat! Tuntut Pak Salondik membuatku semakin gugup. Motor tua ini justru bermasalah di saat genting. Ku sela berkali-kali, mesinnya tidak mau menyala. Keringat mulai bercucuran di dahi dan tanganku basah oleh peluh. Cuk, bensin benarin, gerutu Pak Salondik. Hah? Keran bensin benarin posisinya, kembalikan ke on. Astagfirullah, bisa-bisanya aku terlupa. Mesin motor ringkih ini akhirnya menyala juga. Tanpa pikir panjang, kami berdua tancap gas meninggalkan tempat itu. Motor bergerak dengan sejumlah belanjaan tergantung di depan. Di pertigaan, tepatnya di ujung pasar, kulihat ada seorang pemuda yang tidak asing tengah berdiri mematung. Pemuda itu terlihat mengamati kerumunan dengan menenteng bandau di tangan. Ukar, apa yang dilakukan di tempat ini? Saat berpapasan, terlihat wajahnya cemas dan gugup. Tangannya yang memegang bandau gemetaran seolah ragu atau takut. Aku tidak ambil pusing. Kupacu sepeda motor meninggalkan ibu kota kecamatan. Motor terus melaju membelah malam, melewati hutan belantara, melalui jalan panjang menuju pulang. Tentu saja dengan segala rintangan. Motor bergerak tertati. Bagi kuda tua yang sakit-sakitan, perkiraanku kami akan tiba di desa sekitar pukul 10 malam karena jalur yang akan kami tempuh berupa jalan menanjak. Perjalanan akan lebih lama. Bila turun dari desa, perjalanan ke ibu kota kecamatan bisa ditempuh dalam waktu setengah jam. Namun ketika kembali ke desa biasanya antara 40 menit hingga 1 jam. Apabila musim hujan, tidak ada warga desa yang mau pergi dari desa. Kecuali sangat mendesak, biasanya jalan akan berubah menjadi kubangan lumpur. Begitu lepas dari ibu kota kecamatan, kami melaju menyusuri jalanan yang gelap hanya mengandalkan lampu depan motor. Ku bawa pelan untuk menghindari jalan yang berlubang. Lampu depan juga kadang suka mati bila motor terentak-entak. Beberapa kali ku pukul, barulah lampu itu menyala lagi. Aku juga was-was bila lampu depan tiba-tiba menyorot sesuatu yang mengerikan di depan sana. Tatkala melewati kebun karet warga, aku tidak berani melirik ke kiri dan ke kanan. Pandanganku fokus ke arah depan karena kebun karet itu tampaknya seram. Gemerisik daun yang tertiup angin bagaikan suara makhluk halus yang terus memanggil membuat bulu kuduk merinding. Ditambah suara-suara biji karet yang jatuh ke tanah membuat otakku berpikir macam-macam. Rasanya ada hantu di atas pohon yang sengaja melemparkan biji-biji itu ke arah kami. Membayangkan itu semua, aku jadi bergidik ngeri. Aku membaca doa dalam hati, berharap tidak ada apa-apa. Perjalanan semakin berat. Saat menanjak jalur Bukit Ular, jurang di samping jalan membuatku gugup. Jurang itu tidak terlihat karena gelap dan tertutup kabut. Benar-benar jebakan kalau sedikit saja lalai. Beban di boncengan motor juga seketika menjadi sangat berat. Rasanya beban Pak Salondik ini bertambah berkali-kali. Beberapa kali aku menoleh ke belakang untuk memastikan yang duduk di boncenganku benar-benar Pak Salondik. Motor tua ini memang tidak punya spion. Ya, itu adalah hal lumrah bagi orang desa. Kasno, jangan menoleh, tegur Pak Salondik. Ada apa, Pak? Sudah, jangan membantah. Kiri kanan kita ini jurang. Sebaiknya kau mulai berdoa saja. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa? Pak Salondik tiba-tiba menyuruhku membaca doa. Aku menoleh sekali lagi. Ternyata Pak Salondik sedang memejamkan matanya dan mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Seketika bulu kuduku mulai merinding. Aku merasa ada yang mengikuti kami di balik kegelapan. Memang selama 2 tahun menjadi guru, ini adalah kali pertama aku pergi atau pulang ke desa saat malam hari. Berpergian melewati hutan saat malam hari terlalu beresiko, kata warga desa.
Hutan sekitaran sini angker. Bukan hanya binatang buas, tapi banyak makhluk halus yang suka menyamar menjadi manusia untuk mengganggu. Biasanya, makhluk halus itu menyamar menjadi anak kecil yang tersesat, berdiri di pinggir atau di tengah jalan. Anak itu akan minta diantarkan untuk pulang, ternyata dibawa jatuh masuk ke jurang. Akhirnya, Bukit Ular berhasil dilalui tanpa masalah. Motor berbelok ke arah kanan, menyusuri jalanan yang sudah landai. Tersisa telaga jimat yang akan dilewati. Telaga yang konon katanya angker, entah kenapa disebut telaga jimat, aku pun belum tahu. Konsentrasiku mulai buyar karena tubuhku yang mulai menggigil. Aku menyesal tadi sore tidak membawa jaket karena angin malam terasa sangat dingin, membekukan tulang. Wajahku mulai kaku sebab terus diterpa angin. Aku menggigit bibir untuk mengurangi rasa dingin yang membekap seluruh badan. Aku sedikit lega ketika terjauh di depan terlihat lampu motor yang melaju ke arah kami. Sepertinya itu adalah warga yang ada urusan mendesak ke kecamatan. Namun lampu motor itu agak aneh. Cahayanya seperti nyala api yang berpijar, bersinar kontras dengan malam yang gelap dan kabut tipis yang seperti asap putih. Sewaktu semakin dekat, semakin jelas apa yang ada di depanku. Jantungku mulai berdegup kencang dan konsentrasiku pecah. Ternyata di depan itu bukanlah lampu motor, tapi kepala manusia sangat jelas. Itu adalah kepala orang dengan isi perut menjuntai, melesat begitu saja di samping kami. Astagfirullahalazim, aku berteriak kencang, memecah kesunyian malam. Motor oleng dan sulit dikendalikan karena aku sangat takut dan gugup. Sudah jangan takut. Dia hanya mencari makan, tidak akan mengganggu kita. Seloroh Pasaludik di boncengan motor. Aku mengatur nafas agar tetap tenang. Bagaimanapun juga, yang kulihat barusan itu sangat mengerikan. Apalagi wajahnya sempat menyeringai ke arahku sewaktu berpapasan tadi. Ku baca berulang-ulang Al-Fatihah untuk mengusir rasa takut. Perlahan motor kembali stabil dan bisa dikendalikan. Ternyata apa yang lewat barusan belum seberapa mengerikannya dibandingkan saat kami hendak melintasi telaga jimat. Stang motor tiba-tiba berontak, sulit untuk dikendalikan. Stang itu bergerak-gerak sendiri seperti ada yang membawanya. Aku mulai deg-degan karena di belukar terdengar suara kerasa kerusuk tidak jelas. Ranting yang bergoyang-goyang tertiup angin membuat perasaan semakin tidak tenang. Suasana malam semakin mencekam saat lampu motor tiba-tiba saja menyorot sosok aneh yang ada di depan. Samar-samar tertutup kabut. Terlihat anak kecil tengah berdiri di tengah jalan. Bocah lelaki itu tak bergerak, menatap tajam ke arahku, hanya mengenakan jawat. Badannya kotor penuh tanah dan biji matanya hitam sempurna. Allahu Akbar, pekiku. Ku injak pedal rem sekuat mungkin. Pasalundik yang diboncengan terlonjak kaget. Ban berdecit di atas tanah yang licin. Motor terbanting ke kiri. Aku meringis menahan sakit. Ditambah lagi ketindihan motor yang berat. Pasalundik juga tak kalah gaduh. Mulutnya terus mengadu seperti seorang perempuan. Kasno, kenapa? Itu pak, di depan pak. Rintiku pelan sambil menunjuk ke tempat bocah tadi berdiri. Ada apa di depan? Aku menelan ludah. Ya, anak kecil tadi telah hilang. Hanya ada semak yang bergoyang-goyang. Mungkin ia melompat ke arah situ. Susah payah kudirikan motor, sementara Pasalundik menyalakan senter dan mengumpulkan serpihan martabak yang berserakan di tanah. Sepertinya ada yang ikut, ujar Pasalundik seraya menyeka keringat di dahi. Dia berjalan terpincang-pincang, menjingkat kaki sebelah menuju Sandung yang berdiri kokoh di pinggir telaga. Kuselem motor berkali-kali, tapi mesinnya tak mau menyala. Tubuhku telah basah karena peluh meski malam semakin dingin. Di depan Sandung, entah apa yang Pasalundik lakukan. Dia terlihat serius, mengucapkan salam dalam bahasa Dayak. Sandung ia pukul 3 kali, dan serpihan martabak tadi ia letakkan di situ. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi mesin motorku langsung meraung-raung. Aku cukup senang ya, Pasalundik ini sepertinya lumayan bermanfaat.
Namun, tiba-tiba saja firasatku mengatakan ada yang aneh. Keadaan di sekitar Telaga Jimat mendadak sepi, seperti tak ada kehidupan. Tidak ada ranting yang bergoyang tertiup angin, burung hantu, jangkrik, maupun karari yang mendadak pergi seolah bersembunyi. Aku yakin sepinya suara binatang adalah pertanda bahaya. Aku mulai cemas, hendak pergi secepatnya dari sini. Sepertinya Pak Salundik juga khawatir. Senter, ia sorotkan ke batang-batang pohon dan juga dedaunan, mencari sesuatu yang tidak beres. Aku bergidik ngeri melihat ranting-ranting yang menjuntai. Bisa saja anak kecil tadi ada di situ. Tak ingin cari perkara, ku sela motor yang tadi mati lagi. Kasno, teriak Pak Salundik dengan wajah tegang. Hah? Kasno, tiarap. Hah? Kenapa Pak? Pak Salundik berlari ke arahku. Tangan kanannya menggenggam ranting buah karamunting yang tumbuh liar di tepian jalan. Buk! Tendangan Pak Salundik menghantam dadaku. Aku tersungkur menahan sakit. Prak! Terdengar suara ranting patah tergulai di atas tanah. Kurasakan sakit yang luar biasa di dada. Ya, kuat juga tendangan orang tua itu, batinku. Aku bangkit dengan marah, siap membalas perbuatannya. Ku datangi dia yang kini tengah berdiri di samping Sandung. Aku tersentak saat cahaya senternya menyorot sesuatu di batang pohon besar di dekat Sandung. Sebuah mandau dengan bilah hitam mengkilap menancap di batang pohon itu. Kulihat Pak Salundik seperti orang ketakutan. Belum pernah kulihat ia setakut ini. Dadanya kebang kempis dan desak nafasnya juga sangat jelas terdengar. Mandau mantike, ucapnya lirik. Sebentar lagi akan ada pertumpahan darah, banjir darah. Sungai darah akan mengalir di atas tanah. Entah apa maksud ucapannya. Kulihat tubuhnya gemetar karena saking takutnya. Mandau mantike? Tanyaku bingung. Pak Salundik mengangguk. Mandau kuno. Kukiranya dongeng orang tua zaman dulu. Tidak kusangka aku bisa melihat langsung kehebatannya. Pegang ini. Pak Salundik menyerahkan senternya padaku. Ia lalu berlutut memberi hormat. Dengan kedua tangan bertangkup di dahi, dia lantas berdiri dan memejamkan mata. Aku yang tadi hendak menuntut balas dibuatnya terbengong-bengong atas sikapnya. Pak Salundik kemudian mencabut senjata pusaka itu dengan sangat gugup. Penuh hormat, bilahnya ia tempelkan di dahi, lalu ia gigit. Mandau mantike. Kemudian ia timang-timang di tangan dengan penuh rasa kagum. Kalau dilihat dari bilahnya, jelas sekali itu adalah mandau kuno yang dibuat dengan teknik tempa berlapis. Gagangnya yang terbuat dari tanduk rusa dengan ukiran yang rumit. Di ujung gagang ada hiasan rambut menjuntai. Konon itu diambil dari kepala musuh paling sakti yang berhasil dipenggal. Kau lihat, ada 7 garis di bilah tumpulnya ini. Aku mengangguk saat Pak Salundik memperlihatkan garis itu. Itu artinya ada 7 kepala yang sudah dipenggal dengan mandau ini. Aku bergidik mengetahui mandau di tangan Pak Salundik punya sejarah yang mengerikan. Ya, aku juga punya sebuah mandau di rumah. Sudah kusimpan bertahun-tahun, namun tak pernah sekalipun kugunakan untuk menghabisi orang lain, apalagi memenggal kepala orang, hanya untuk hiasan dan gagah-gagahan saja. Pak, tadi Bapak bilang akan ada pertumpahan darah. Maksudnya bagaimana Pak? Pak Salundik mendadak terdiam. Garis wajahnya seketika berubah menjadi tegang. Mandau ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Akan ada banyak nyawa yang melayang. Jawabnya dengan suara bergetar. Kata orang-orang tua dulu, bila mandau ini sampai tercabut dari kumpangnya, bertanda akan ada pertumpahan darah, bencana, dan kematian berkelimpangan di atas tanah. Dia menarik nafas panjang seolah takut dengan apa yang hendak ia katakan. Kuharap tidak terjadi apa-apa. Semoga hanya ketakutanku saja. Lalu kenapa mandau ini ada di pohon itu? Pak Salundik menoleh menatap mataku lekat-lekat. Mandau ini tadi hampir saja menebas batang lehermu. Aku menelan ludah, mataku terbelalak dan refleks. Kedua tanganku memanggangi leher. Apa salahku Pak? Makanya
bilang, tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Di suatu tempat yang cukup jauh, ada orang yang sedang mengincar lehermu. Aku tersentak antara percaya dan tidak jika Pak Selundik tidak membual. Ternyata beberapa saat lalu kematian begitu dekat menghampiriku. Tidak kusangka Pak Selundik masih sudi menyelamatkan nyawaku, laki yang kadang suka pinjam duit anaknya. Mandau ini harus diberi makan. Tanpa ragu, Pak Selundik menggoreskan mandau itu ke tapak tangan kirinya. Tras! Darah segar menetes dari telapak tangan Pak Selundik, membasahi bilah mandau senti demi senti. Lihat itu, aku merinding sendiri. Aku sampai menggigit bibir karena tidak kuat melihat darah. Mandau Pak Selundik tancapkan di tanah, luka di tangan, lalu ia cuci dengan air mineral yang ia bawa. Setelah itu, dia balut menggunakan kain robekan bajunya. Mandau kemudian dia balur dengan tanah liat, lalu dibungkus dengan daun pisang yang tumbuh di dekat sandung. Sebaiknya kita segera pulang. Kemarikan senterku. Saat menyerahkan senter, sekilas aku melihat seorang perempuan muda berambut panjang berjalan ke tengah telaga. Tubuhnya lalu menghilang di telan air yang tenang. Hei, senter, sentak Pak Selundik. Iya Pak. Kami berdua kembali menyusuri jalanan membelah hutan belantara. Selang beberapa waktu, gerbang desa yang kusam akhirnya terlihat juga. Dari kejauhan terlihat ada puluhan cahaya senter dan diikuti suara ribut benda yang dipukul. Semakin dekat semakin terlihat banyak warga yang bergerombol. Sepertinya ada keributan di desa, mungkin maling atau ada orang berkelahi. Bercepat, sepertinya ada yang tidak beres. Perintah Pak Selundik. Kupacu gas sepeda motor hingga mentok. Sepeda motor melaju semakin kencang. Pak Selundik memaki karena motorku terlalu kencang. Motorku pelankan dan berhenti tepat di depan kerumunan warga yang bergerombol. Warga langsung menghampiri dan mengelilingi kami dengan wajah cemas. Masing-masing dari mereka membawa nyiru, alat penampi beras. Beberapa orang terlihat tubuhnya basah seperti habis tercebur ke sungai. Di antaranya adalah polisi Rudi, petugas polsek. Ia merupakan tetanggaku karena istrinya Bu Rahma mengajar di sini. Ada apa? Tanya Pak Selundik seraya turun dari sepeda motor. Pembakal Bahat dan Mantir Tue mendekat. Sepertinya ada kabar buruk. Aku yang masih duduk di atas motor turut mencuri dengar, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau saja yang menyampaikan, ungkap Mantir sambil melirik ke arah Pembakal. Pembakal Bahat sekilas ragu. Setelah menarik nafas, kata-kata akhirnya terucap dari mulutnya. Hari, anakmu hilang. Pak Selundik terdiam. Ditatapnya wajah Pembakal itu lekat-lekat hingga Pembakal terlihat kikuk. Hilang? Siapa yang hilang? Tanya Pak Selundik dengan suara serak. Keduanya, Agau dan Sarunai. Pak Selundik tidak bergerak. Tangannya mengepal tinju sangat erat. Bola matanya menyiratkan kemarahan sekaligus duka yang mendalam. Kata Pembakal Bahat, awalnya menghilang adalah si Agau. Bocah kecil itu langsung pergi ke sungai setelah kami meninggalkan desa tadi sore. Ya, memang sudah kebiasaan anak-anak di kampung ini. Jika sore menjelang, mereka akan mandi dan bermain-main air di sungai hingga petang datang. Tiba waktunya pulang, teman-temannya tidak menemukan Agau. Mereka hanya menemukan tumpukan baju yang acak-acakan di tepian sungai. Anak-anak itu terus berusaha mencari di sekitaran sungai sambil terus berteriak-teriak memanggil-manggil nama Agau. Namun Agau tetap tidak terlihat sementara langit semakin gelap. Padahal celah-celah batu dan juga semak belukar sudah ditelusuri. Diliputi kecemasan, anak-anak itu pun langsung bergegas pulang demi untuk memberitahukan hilangnya Agau pada Sarunai. Mengetahui si adik menghilang, Sarunai yang panik segera meminta bantuan kepada para tetangga untuk melakukan pencarian. Sarunai dan 3 orang tetangga langsung pergi ke sungai dengan membawa senter. Setibanya di sungai, Sarunai mendadak bersikap aneh. Sorot matanya kosong seperti orang yang linglung. Dia hanya menatap lurus ke arah sungai
seolah ada yang memanggil-manggilnya. "Tutur Pambakal Bahat." Masih kata pembakal, Sarunai langsung melangkah menerjang arus sungai yang deras. Dibiarkannya tubuhnya basah hingga mencapai dada. Para tetangga yang menemaninya berusaha untuk memanggil-manggil, tapi Sarunai tidak peduli. Mereka bahkan sampai melemparinya dengan batu, tapi ia terus melangkah ke tengah sungai. Di tengah sungai, Sarunai berdiri seperti patung. Air setinggi pinggang menghantam tubuhnya. Warga semakin cemas karena malam semakin gelap dan dingin. Sarunai tiba-tiba berbalik dengan wajah seram. Gadis itu tersenyum misterius dengan sorot mata yang menakutkan. Matanya seakan bolong, hitam sempurna. Bahkan yang lebih mengerikan adalah guru muda itu tiba-tiba tertawa mengekeh. Warga pun semakin ketakutan ketika Sarunai melompat dari batu ke batu dan menghilang di balik sebuah pohon besar. Mendapat laporan, aku langsung mengumpulkan warga untuk segera melakukan pencarian. Setiap celah sungai kami telusuri dari hulu hingga hilir. Tidak ada tanda-tanda juga keberadaan mereka. Celah di balik air terjun juga ikut kami periksa. Semak belukar dan pohon-pohon angker pun sudah habis kami susuri, tapi tidak ada tanda-tanda dari mereka semua. Setelah pencarian berjam-jam, kami akhirnya memutuskan kemari menunggu kedatangan kalian, ungkap Pambakal Bahat. Pasalundik terdiam sesaat dengan amarah menggelegak. Ia kemudian berjongkok dan menggenggam tanah di tempat kakinya berpijak. Entah apa yang dia lakukan, tanah itu diremas-remas hingga hancur dan telapak tangannya kotor belepotan. Rupanya baru saja dimulai, ucapnya lirih dengan amarah terpendam. Perang santet di tanah Dayak. Pukul 11 malam, kami melakukan pencarian dengan dipimpin langsung oleh Pasalundik. Ia membawa semua perlengkapan ritual dari rumah dan juga mandau mantikai tadi ia simpan di sana. Sebagai seorang kekasih, aku sangat khawatir dengan keadaan Sarunai. Entah ia ada di mana di saat malam seperti ini. Karena itu, aku pun bertekad habis-habisan ikut melakukan pencarian meski nyawa jadi taruhan. Titik pencarian diawali dari sungai tempat menghilangnya Sarunai dan Agau. Aku tergopoh membawa perapen milik Pasalundik, semacam tungku untuk membakar kemenyan atau kayu garu. Begitu menginjakan kaki di pinggir sungai, bulu kuduku langsung merinding. Meski ada belasan orang yang berkumpul, sungai ini tetap terasa mencekam. Bila siang hari, sungai ini begitu indah, sejuk dan asri. Namun di saat malam, sungai ini berubah menjadi angker. Hanya ada suara gemericik air dan gemuruh air terjun di balik kegelapan. Apalagi saat kabut tipis menutupi badan sungai, rasanya benar-benar berada di lokasi film horor. Pasalundik tidak memakai baju, hanya celana panjang yang ia kenakan. Dinginnya angin malam tidak ia hiraukan. Di pinggangnya terselip dohong, sebuah pisau yang terbuat dari mata tombak. Tubuhnya telah ia garisi dengan olesan kapur sirih di pipi, lengan, dada, dan perut. Kepalanya terikat kain putih berhiaskan manik-manik dengan 3 untai kemerincing di kiri dan kanan. Kalau tidak salah, untaian kemerincing menunjukkan tingkat kemampuan seorang balian dalam dunia spiritual. Tertinggi adalah 5 untai, di mana sangat jarang ditemukan saat ini. Di pinggir sungai, Pasalundik telah siap melakukan ritual nyuhukan kambe, ritual untuk mencari orang yang disembunyikan oleh makhluk halus. Melihat Pasalundik saat ini, aku langsung teringat orang-orang Indian di film koboi. Gelang dadas, gelang yang terbuat dari tembaga, ia kenakan di kedua lengan. Menghadap sungai, Pasalundik membakar kayu garu. Aroma wangi segera menyebar ke segala penjuru sungai. Pasalundik kemudian bertandak, yaitu membaca doa-doa dengan cara dilantunkan. Suasana mistis langsung terasa, seakan tempat ini telah dikelilingi oleh banyak arwah. Doa-doa dalam bahasa Dayak kuno yang dilantunkan oleh Pasalundik terdengar mengejutkan.
Angin mulai berembus pelan, menggoyang ranting dan dedaunan sembari batandak Pak Salundik memercikan 2 gelas tuak baram ke arah sungai, melemparkan beras kuning dan menghanyutkan sebutir telur ayam kampung. Terakhir, Pak Salundik menyembelih seekor ayam merah menggunakan doang tadi. Darah ayam yang mengucur ia teteskan ke air yang mengalir. Sambil terus melantunkan doa, Pak Salundik lalu berjalan ke tengah sungai dan meletakkan bangkai ayam di atas batu yang menonjol. Aku yang pertama kali melihat ritual itu hanya bisa menelan ludah. Warga yang berdiri di pinggiran sungai juga terlihat tegang. Pak Salundik berdiri di tengah sungai, air menenggelamkan tubuhnya hingga paha. Mulutnya telah berhenti melantunkan doa, dia hanya menatap lurus ke arah hulu. Pak Salundik menggerakkan tangannya ke udara, mengeluarkan bunyi teratur dari gelang dadas yang ia kenakan. Kami yang berdiri di tepian sungai semakin tegang sewaktu Pak Salundik mulai malahap, yaitu teriakan khas dari suku Dayak. Suara Pak Salundik menggema di tengah belantara, seperti ada yang menyahut. Suaranya menelusup di antara gemericik air dan gesekan dedaunan. Setelah 3 kali malahap, suara Pak Salundik berubah seperti dengungan ribuan lebah. Suara gemerincing gelang dada semakin nyaring dan teratur seiring gerakan Pak Salundik yang seperti orang menari di tengah sungai. Gong, gong. 3 orang warga memukul Kang Kanung, semacam gong tapi berukuran kecil. Konon suara Kang Kanung sebagai petunjuk bagi orang yang tersesat di hutan untuk bisa kembali ke dunia manusia. Suara dengungan Pak Salundik, gelang dadas dan Kang Kanung semakin lama semakin berirama, menyatu dan menggemas ke segala penjuru sungai, menyebar ke belantara dan menelusup di antara pucuk-pucuk pohon. Dari daerah hulu terdengar suara gemuruh air yang semakin lama terdengar semakin mendekat. Ku arahkan senter dan benar saja, ya, ada air menggulung yang siap menghantam Pak Salundik yang berdiri di tengah sungai. Tenang saja, justru itu adalah pertanda yang bagus, bisik pembakal bahat. Aku yang panik hanya bisa pasrah. Entah apa yang akan terjadi. Gelombang air yang deras menerjang Pak Salundik sebatas dada, menyapu bangkai ayam di atas batu. Waktu berlalu, air yang menerjang itu berangsur tenang dan kini hanya tersisa Pak Salundik yang terlihat kelelahan. Dengan tubuh yang basah, Pak Salundik melangkah ke tepian sungai. Kulurkan tangan membantunya mencapai pinggiran yang kokoh. Pukul terus, perintahnya. Kang Kanung kembali bergema di kesunyian malam, memberikan petunjuk bagi Agau dan Bawi agar bisa kembali. Di sana, pukulan Kang Kanung langsung berhenti. Seorang warga menunjuk ke atas pohon yang terlihat bergoyang-goyang di seberang sungai. Cahaya senter serentak menyorot ke arah situ. Ternyata ada anak kecil yang sedang duduk di atas dahan pohon dan memperhatikan kami. Anak kecil yang tadi menghadang motorku itu ternyata adalah si Agau. Di atas pohon, Agau tertawa mengakak. Tertawa khas anak kecil tapi terdengar sangat mengerikan. Apalagi matanya kini terlihat hanya hitam sempurna, membuat siapapun yang melihat langsung merasakan takut. Pak Salundik menatap Agau di kejauhan. Sepertinya dia membaca mantra. Agau lantas melompat dari dahan ke dahan seperti monyet, lalu mendarat di atas tanah. Dia kemudian merangkak ke pinggiran sungai, melompat dari batu ke batu bagaikan katak. Agau berhenti di atas batu di depan kami, lalu berdiri. Dia hanya melempar senyum misterius, lalu melompat ke semak seraya tertawa. Kejar! Perintah pembakal. Tahan! Salah Pak Salundik. Warga yang siap mengejar terheran-heran, saling pandang dengan raut wajah bingung. Percuma dikejar, tidak akan tertangkap. Mereka ada di Telaga Jimat. Lanjut Pak Salundik. Keriuhan terjadi karena beberapa orang warga menolak ikut pergi ke Telaga Jimat. Beberapa orang akhirnya memilih pulang dengan alasan takut diganggu penunggu Telaga Jimat. Sebagian lagi beralasan karena malam yang semakin larut, tidak bisa meninggalkan anak dan istri sendirian di rumah mereka.
Pembekal bahat pun tidak bisa memaksa lagi. Hanya tersisa 8 orang yang bersedia ikut pergi ke Telaga Jimat. Berjalan kaki melalui jalan pintas, kami berduyun-duyun menuju Telaga Jimat melewati hutan lebat. Motor saat itu memang masih minim dimiliki orang desa karena masih termasuk barang mewah di sana. Apalagi sebagian besar para penduduk hidupnya pas-pasan. 20 menit berlalu. Akhirnya kami pun semakin dekat dengan Telaga Jimat. Anehnya kami langsung disambut dengan berbagai suara hewan. Tidak hanya suara burung hantu, suara burung gagak pun mulai terdengar mengikuti dari arah belakang. "Jangan menoleh, lihat ke depan saja," tegur Pak Salundik. Teguran dari Pak Salundik ternyata membuat kami yang berjalan paling belakang semakin gelisah. Kami sadar ada yang tidak beres saat di pucuk-pucuk pohon mulai terdengar suara burung yang berkicau. Sungguh tidak wajar karena burung berkicau biasanya terdengar di pagi hari. 3 orang warga yang paling belakang berjalan mendadak berjalan ke depan terburu-buru. Mereka berdesak-desakan menyusuri jalan setapak yang sempit hingga kini posisikulah yang berada paling belakang. Bulu kuduku langsung merinding saat sadar apa yang mereka takutkan. Persis di belakangku ada suara anak ayam yang mengikuti. Konon suara anak ayam pada saat malam hari itu adalah pertanda kehadiran sosok kuntilanak. "Kasno, jangan menoleh ke belakang, jangan dikuyak," teriak Pak Salundik dari depan. Aku bergidik ngeri saat merasa ada yang memegang tengkuku. Benar-benar dingin hingga batang leherku terasa beku. Aku terus berzikir dalam hati dan pegangan di leherku langsung menghilang saat di depan mulai terlihat jalan utama antar desa. Sayup-sayup terdengar suara tangis anak kecil. Sewaktu kami melangkah di jalan besar, senter kami sorotkan ke sana kemari mencoba mencari sumber suara. Di bawah pohon besar di samping sandung, seorang bocah kecil terlihat sedang duduk meringkuk. "Agau!" seru Pak Salundik lantang. Dia berlari kencang menghampiri sang anak, tapi bocah kecil itu tiba-tiba saja melompat, menerkam ke arah Pak Salundik. Jari-jari kecilnya mencekik leher Pak Salundik dengan sangat kencang hingga orang tua itu menggelepar kehilangan nafas. Kami yang panik langsung berhamburan mencoba menarik lengan bocah itu. Tidak disangka-sangka tenaga bocah kecil itu lebih kuat daripada dugaan kami. Meski 5 orang dewasa menarik tangannya itu, bocah itu tetap kokoh mencekik leher Pak Salundik. Ya, Agau memang sudah kesetanan. Matanya melotot dan giginya bergemelutuk penuh amarah. Entah makhluk apa yang bersarang di tubuhnya. Bocah kecil itu sepertinya sangat bernafsu untuk membunuh sang ayah. Terbaring di atas rumputan, Pak Salundik semakin tidak berdaya. Lehernya kini mulai berdarah akibat tusukan kuku Agau yang menembus kulitnya. Terbujur kaku, Pak Salundik melotot, meregang nyawa. Selesai. Bener kan, keren kan teman-teman, kan menegangkan banget, horornya dapat banget. Bagaimana di sini apa ya? Jadi ngebayangin Pak Salundik tuh gimana nih. Terus kok jadi anak-anaknya Pak Salundik nih yang kena nih, Sarunai dan Agau. Bahkan di endingnya nih Pak Salundik meregang nyawa beneran atau enggak nih, karena ngeri banget tuh dicekek sama anaknya sendiri kan. Jadi makin penasaran banget. Dan sekali lagi Bang Beben berhasil menghipnotis kita, jadi kayak ngebawa saya ke sana ya. Nyebur ya, kayak sampai berasa basah juga gitu. Jadi pokoknya serem banget, keren banget Bang Beben. Terima kasih atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah
selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.